العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Bulan Sabit Merah Indonesia, Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT FICS Mars, yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Al-Ustadz Itang Rusmana, LCMH, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPN BSMI dan Jiskes BSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh hadirin jamaah kajian Rebuan Diskus BSMI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang keduanya adalah nikmat yang sangat luar biasa besar sekali. Sungguh ajaib urusan orang beriman, jika dia mendapatkan nikmat ia bersyukur, maka bersyukur menjadi kebaikan. Dan dia mendapatkan ujian, dia bersabarnya orang beriman menjadi kebaikan. Salawat dan salam kita aturkan, kita kirimkan kepada baginda uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia dan sama, kepada sahabat-sahabatnya yang kita teladani sebagai generasi yang terbaik di antara generasi yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, izin Ustaz sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini yang akan membahas lanjutan pekan lalu tentang kitab Adab Sahih Bukhari, mari kita sama-sama mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Insya Allah teman-teman dari BSMI Jawa Timur dan juga NTB sudah berada di lokasi. Mari kita kirimkan doa terbaik bagi teman-teman pada korban yang saat ini masih berjuang di pengungsian, agar mendapatkan kesabaran yang berlipat. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban, semoga Allah terima sebagai husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Baik jamaah kajian Rebuan Diskus BSMI rahimakumullah, insyaallah kita pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Adab Sahih Bukhari di bagian yang kedua. Semoga kita dimudahkan dalam mengikuti kajian ini hingga berakhir nanti insyaallah. Untuk itu langsung kepada guru kita semuanya, Ustadz Itang Rusmana LCMH, kami persilakan, fadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin alaihi afdhalus salat wa azka taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahja ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa dhiffatil gharbiyah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Nusa Tenggara Syarqiyah. Allahumma sahil alaina umurana waj'al hadhil musibah tazkiratan lana wa tuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin.
Eh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Prof. Basuki yang saya hormati, Mas Hafiz yang saya hormati, dan seluruh hadirin pada malam ini yang bisa bergabung dalam forum pengajian Rabuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, rahmat, maghfirah, hidayahnya insyaallah ta'ala. Tentu di saat yang berbahagia ini kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana baru 2 hari yang lalu kita peringati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuat kemerdekaan ini benar-benar terwujud bagi bangsa Indonesia, merdeka dari berbagai penjajahan, merdeka dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Insyaallah Ta'ala, sebagaimana kita juga mendoakan saudara-saudara kita di NTT yang mendapatkan musibah gempa, mudah-mudahan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Juga saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, amanat konstitusi, mereka adalah bangsa yang harus didukung, diperjuangkan karena masih mendapatkan penjajahan dari Israel. Sebagaimana pesan dalam Undang-Undang Dasar kita, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan pada malam ini kajian dalam Sahih Bukhari, kitab adab, ya, Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari. Pada pekan yang lalu kita bahas beberapa hadis, kemudian pada malam ini insyaallah kita melanjutkan. Ada hadis dalam Kitabul Adab itu bab yang keempat, ya, bab diberikan judul namanya babun la yasubbur rajul walidayhi. Bab larangan seseorang untuk mencaci maki kedua orang tuanya, ya, mencaci kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, hadisnya oleh Imam Bukhari, sanadnya itu diberi nomor hadisnya ini nomor yang ke 5973 dari guru Imam Bukhari namanya Ahmad bin Yunus, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, dari Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Abdullah bin Amr ibn al-As, sahabat yang dikenal sebagai ulama di kalangan para sahabat tentunya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min, kata Nabi, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk dosa besar, ayyal ana rajulu walidayhi, adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar yang paling besar, ya. Sudah dosa besar tapi dia paling besar. Min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar, yaitu ayal anar rajul walidayhi, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, kaget, ya, dengan pernyataan Rasulullah tersebut.
Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayh. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Kok rasa-rasanya nggak mungkin ada anak melaknat kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya, menghardik, ya, menghina kedua orang tuanya. Kok bisa gitu? Ya, pada zaman sahabat ini. Kalau zaman sekarang jangankan melaknat ya, Masya Allah. Orang tuanya dibunuh, orang tuanya diseret ke pengadilan, orang tuanya diperkarakan, dan lain sebagainya. Dimasukkan penjara gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW sampaikan, ya subbur rojulu abar rojul. Seseorang mencela ayah orang lain. Faya subbu abah, lalu orang itu membalas dengan mencela ayahnya. Wa yasubbu ummah, dan dia mencela ibu orang tersebut, lalu orang itu juga membalas dengan mencela ibunya. Nah, saya nukilkan Bapak Ibu sekalian dari kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini, ya, memberikan syarah kepada Sahih Bukhari ini. Nah, ada 2 poin yang beliau sorot dari hadis ini. Imam Badruddin Al-Aini melihat menjelaskan tentang dosa-dosa besar, akbaril kabair itu. Nah, nanti beliau sampaikan ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar tersebut. Bahkan pada ujungnya beliau menghitung tuh ada sekitar 40, ya. 40 dosa besar yang harus kita waspadai. Nah, di sini kita mendapatkan ilmu dari Al-Imam Badruddin Al-Aini. Nah, yang pertama kata Al-Aini, Badruddin Al-Aini, dia mengatakan minal kabair ayashtum ar-rajul walidayhi. Wa hadha yaqtadi anna sabbar rajul walidayhi kabirah. Termasuk dosa besar, ya, minal kabair ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Kalau dalam riwayat Imam Tirmizi, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Kalau di atas, dalam riwayat Imam Bukhari melaknat. Nah, maka Imam Al-Aini berkesimpulan, anna sabba rajul walidayhi kabirah. Bahwasanya menghina, ya, kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Wa riwayatu al-Bukhari, sementara riwayat Imam Bukhari, ya, yang kita bahas pada malam ini, taqtadhi annahu min akbaril kabair. Mengandung, ya, bahwasanya menghina kedua orang tua, melaknat kedua orang tua, min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, itu bedanya di situ ya, antara riwayat Imam Tirmizi dengan riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam Al-Aini berkesimpulan juga, wa bainahuma farqun. Kedua riwayat itu ada perbedaan. Min haitsu innal kabair mutafawitah wa ba'duha akbar min ba'din. Ya, kata beliau bahwasanya dosa-dosa besar itu juga ada tingkatannya, berbeda satu dengan yang lain. Ada yang dosa ini terkategori besar, tapi juga ada dosa terkategori besar dan dia paling besar. Min akbaril kabair, ya, mutafawita. Sebagaimana pahala juga, mohon maaf, kebaikan juga itu kan mutafawitah juga. Kebaikan juga ada tingkatannya, ya, ada skalanya gitu. Makanya Rasulullah sering ditanya,
ma ahabbul amal ilallah. Ma ayu ahabbul amali ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul sampaikan. Dalam riwayat ayul amal afdol. Amal apa yang paling utama? Menunjukkan kalau satu amal dengan amal yang lain itu berbeda tingkatannya. Nah, kemudian wa'adda akbar kabair fi hadis Abi Bakr. Dalam hadis Abu Bakr, ya, itu dijelaskan tentang dosa-dosa paling besar, dosa besar paling besar. Ya, dosa besar yang paling besar itu ada 3. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wa qauluz zur, ucapan bohong. Ucapan bohong di sini maksudnya apa? Syahadatuz zur, kesaksian bohong, kesaksian palsu. Syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu. Ya, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya syahadatu az-zur. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, dalam hadis Buraidah, ini riwayatnya Imam Bazzar, ada tambahan, ya, tambahan 2 dalam riwayat Imam Al-Bazzar. Itu adalah apa? Man'u fadlil ma wa man'ul fajal. Nah, ya. Dalam riwayat Al-Buraidah, termasuk dosa besar atau dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar itu adalah man'u fadlil ma, ya, wa man'u al-fajal. Nah, man'u melarang. Man'u fadlil ma artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mungkin bisa kita katakan menghambat, ya, melarang orang lain memanfaatkan fadlil ma. Fadl itu kelebihan, alma air. Ya, itu jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin membatasi akses orang mendapatkan air, ya, mendapatkan air. Karena air ini kebutuhan asasi dalam hidup. Seperti halnya yang dilakukan oleh Israel kepada warga Gaza, warga Palestina. Ya, mereka sudah membunuh dosa besar. Kemudian mereka juga mengusir dosa besar. Ya, melarang pasokan air, pasokan listrik, ini juga termasuk dosa besar. Man'u fadlil ma wa man'ul fajal. Al-fajal itu adalah jamaah sekalian, sesuatu yang dibutuhkan, ya, sesuatu yang dibutuhkan di dalam hadis itu. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan al-fahal, yaitu melarang si pejantan untuk mengawini betina, gitu ya. Nah, ini dalam konteks dia binatang yang dipelihara, dibudidayakan. Nah, kemudian itu jadi 5. Dalam riwayat Imam Tirmizi, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bakhili dari Abdullah bin Unais, termasuk dosa besar itu apa? Di sini ada tambahan, ya. Itu namanya, tambahannya menjadi 6 jadinya al-yamin al-ghumus. Al-yamin al-ghumus. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yamin itu sumpah, al-ghumus yang menjerumuskan. Ya. Atau sumpah dengan nama Allah secara dusta tentang satu perkara yang telah terjadi atau sedang terjadi, tetapi dia bersumpah untuk
mengambil hak orang lain untuk perbuatan zalim. Ini namanya al-yamin al-ghumus. Ini juga dosa besar yang paling besar. Jadi 6. Kemudian dalam hadis Amr bin Hazm, ya, dalam hadis Amr bin Hazm, jamaah sekalian, itu ada tambahan 6 lagi itu. Ya, kata Syekh Al-Aini, Badruddin Al-Aini, inna akbaral kabair indallahi yaumal qiyamah asyirku billah. Tadi sudah ada. Tambahnya di sini apa? Wa qatlun nafs al-mu'minah bighairi haq. Membunuh jiwa seorang mukmin, membunuh seorang mukmin dengan tidak benar. Ya, pembunuhan tanpa alasan syar'i. Yang dimaksud tanpa alasan syar'i itu jamaah sekalian adalah ya, dia misalkan tidak dibunuh karena kisos, karena membunuh orang lain, di kisos ya. Dia dibunuh tuh bukan karena namanya hadul qadha ar-rajam, karena dia berzina dan dia sudah menikah, maka dia kudu dirajam sampai mati. Bukan karena itu gitu. Nah, maka orang ini dibunuh. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tambahannya di sini, dosa besar yang paling besar itu apa? Al-firar fi sabilillah yaumaz zahfi. Lari dari medan perang ya ketika perang berkecamuk, ketika terjadi peperangan. Al-firar fi sabilillah yaumaz zahfi. Nah, ini termasuk dosa besar ya. Dosa besar yang paling besar gitu. Nah, karena barangkali larinya dia dari kecamuk perang itu bisa berefek secara psikologis kepada pasukan yang lain, sehingga pasukan yang lain ikut juga jejaknya, dan itu melemahkan pasukan, mungkin juga akan menyebabkan kalahnya kaum muslimin. Termasuk al-firar fi sabilillah yaumaz zahfi, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mungkin konteksnya ya kalau kita perluas gitu. Dia jadi pengkhianat, bukannya berjuang malah berkhianat kepada pasukan ya, kepada sesama saudara dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam konteks Palestina itu ada yang disebut dengan namanya ya milisi di Gaza, tapi mereka justru pro-nya kepada Israel. Tempo hari ada kelompok yang disebut dengan namanya Abu Shabab gitu ya, dan dia mati terbunuh, dibunuh oleh para pejuang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian uququl walidain masuk di sini. Ya tadi sudah dibahas. Yang lainnya apa? Romyul muhsanah. Dosa besar, Bapak Ibu sekalian, termasuk dosa besar. Paling besar itu apa? Menuduh seorang wanita baik-baik, ya, dituduh berzina, berselingkuh, ya, tanpa ada alasan, tanpa ada kesaksian yang kuat. Hati-hati ya. Ini romyul muhsanah. Atau dalam bahasa Al-Quran, ya, romyul mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang baik-baik, yang soleha, dia dituduh melakukan perbuatan zina, perbuatan fahisyah. Ini dosa besar yang paling besar. Nah, hati-hati juga kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, terjebak dengan isu-isu ya, terjebak dengan gosip-gosip kalau hari ini. Gosip-gosip yang belum jelas kebenarannya, meruntuhkan citra seseorang, nuduh orang lain berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Wabil khusus berkenaan dengan kehormatan. Ini besar sekali dosanya. Yang lain apa? Wa ta'allumu as-sihri. Ya, belajar sihir. Dosa besar juga. Yang lainnya apa? Wa aklur riba. Memakan riba.
dosa besar juga. Tambahan lain apa? Wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, menikmati harta anak yatim. Ini juga termasuk dosa besar. Paling besar ya, dosa besar yang paling besar dosanya. Nah, kata Syekh Badruddin Al-Aini, fasarat isnai asyar. Maka ditambah dengan riwayat ini, dosa besar paling besar itu ada 12. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar. Kemudian ada tambahan yang lain. Warawa At-Tabrani fil Awsat. Imam At-Tabrani menambahkan dalam kitab Al-Awsat, ya, Mu'jamul Wasid, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an marfu'an, hadis yang marfu itu ya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa termasuk dosa besar tambahannya ya, yaitu adalah al-khamru. Al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair. Khamar, minuman keras, adalah induknya perbuatan fahisha, ya, induknya perbuatan yang menjijikan, induknya kejelekan, wa akbarul kabair, dan dia termasuk dosa besar yang besar dosanya, yang paling besar dosanya, akbarul kabair. Nah, tambah lagi berarti 13. Nah, ya, 13. Ini dikuatkan juga dengan riwayat dari Abdullah bin Amr. Tadi dari Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Amr mengatakan a'dhamul kabair syurbul khamri. Nah, ini dia. Kata Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Abdullah bin Amr, beliau mengatakan a'dhamul kabair syurbul khamri. Dosa paling besar dosanya, dosa besar yang paling besar dosanya itu apa? Kata beliau, ya, dari Rasulullah SAW tentunya, syurbul khamri, minuman keras. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita dihebohkan ya. Ada di satu event hadiah yang diberikan itu adalah minuman keras. Tapi challenge-nya adalah menghafal surat Ad-Duha. Wah, ini penghinaan ya pada agama dan sudah ditindak. Alhamdulillah pemerintah memberikan respon yang sigap sehingga tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Tapi kok masih ada ya isu-isu yang seperti itu terjadi di negeri muslim yang mayoritas Islam, di sebuah kota yang para ulama banyak lahir di situ. Kemudian yang ke-8, ada riwayat yang lain ya, dari Wasilah Ibnul Asqa. Nah, ini dari sahabat namanya Wasilah Ibn Asqa. Beliau meriwayatkan, kata Wasilah Ibnul Asqa, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabair ayyakula ar-rajulu alayya ma lam aqul. Nah, termasuk dosa besar adalah seseorang yang mengklaim, ya, kalau aku mengatakan sesuatu, kata Nabi, padahal aku tidak mengatakan itu. Ini qala Rasulullah, padahal Rasul nggak mengatakan. Rasul tidak menyampaikan hadis seperti itu. Ayyakul ar-rajul alayya ma lam aqul. Ya, seseorang mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi, klaim sepihak. Nah, maka kata Syekh Badruddin Al-Aini, fasaral majmu' 14. Total berarti ada 14 dosa besar ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi jamaah sekalian. Nah, kemudian dalam
riwayat yang lain, Imam Badruddin Al-Aini juga memberikan kepada kita perspektif yang lain gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang lain yang mungkin saja perbuatan itu termasuk dosa besar juga. Misalkan beliau mengutip dari Ibnu Abid Dunya dalam kitab Taubah. Ini seorang ulama yang dikenal ulama zuhud, ulama wara, ya, dalam kitabnya Kitab Taubah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengkategorikan, nah ini jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, kullu dzanbin asarra alaihi al-abdu kabiratun. Kullu dzanbin asarra alaihi al-abdu kabiratun. Setiap dosa, ya, setiap dosa yang dilakukan secara berulang oleh seorang manusia, maka itu juga termasuk dosa besar meskipun dosa tersebut terkategorinya dosa kecil. Dosa yang sederhana, jamaah sekalian, tapi dilakukan secara berulang-ulang ya oleh seseorang, maka dia menjadi besar itu dosanya. Menjadi dosa tersebut menjadi besar. Ya, kullu dzambin asarra alaihi al-abdu kabiratun. Ya, setiap dosa yang dilakukan secara konsisten, asarra, musir itu nggak bisa ditahan lagi gitu ya. Nggak bisa ditahan, dia kekeh, ngotot. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma ighfir lana. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Itu jadi dosa besar. Wa fihi Ar-Rabi' bin Subaih wa qad ikhtulifa fi. Tapi dalam riwayatnya itu katanya ada seorang tabi'in atau seorang ulama ya perawi dalam sanad itu namanya Ar-Rabi' bin Subaih dan sosok ini diperselisihkan. Ini dari sisi kajian sanadnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhuna Zainuddin, kata Syekh Badruddin Al-Aini, beliau juga mengutip dari Syekh Zainuddin rahimahullah. Istama'a min majmu' hadhil ahadisil marfu'ah wal mauqufah. Terkumpullah dari hadis-hadis yang marfu dan hadis-hadis yang mauquf, maksudnya ya, hadis marfu itu tersambung kepada Rasulullah, hadis mauquf itu hanya terdeteksi dan terdeteksi sampai sahabat saja. Ternyata dosa-dosa besar itu ada berapa? Arba'in, ada 40. Ya. Arba'in minal kabair, ada 40 dosa-dosa besar. Masya Allah ya. Tadi kita sudah dapat berapa itu? Dapat 16 ya. Ada 16 tadi. Arba'asyar, 14. Kalau ditambah riwayat Ibnu Abdi Dunya, itu jadi 15. Nah, kemudian jamaah sekalian, dihitung oleh Syekh Zainuddin, ada berapa? Arba'ina minal kabair, ada 40. Ada 40 jamaah. Nanti kita lihat tuh. Nah, kata Syekh Badruddin Al-Aini, fal nadhkur ma lam yuzkar hahuna. Ya, mari kita eja kata beliau. Ya, kita sebutkan yang belum disebutkan di atas. Apa dia? Iddi'a ar-rajul ila ghairi abih. Ya. Iddi'a ar-rajul ila ghairi abihi. Seseorang mengakui ya keturunan si fulan padahal dia bukan bapaknya. Itu dia. Yaitu iddi'a ar-rajul ila ghairi abihi. Ya. Apa namanya? Pengakuan seseorang kepada orang lain padahal dia bukan orang tuanya. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang lain apa? Iro'atu ainaihi. Ya. Iro'atu ainaihi. Memperlihatkan kedua matanya.
Ya. Iro'ah dari kata aro yuri iro'ah. Ya, nggak paham nih, saya belum baca syarahnya. Itu maksudnya apa nih? Memperlihatkan kedua matanya. Sehingga termasuk dosa besar. Ya, sehingga termasuk dosa besar. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang lainnya, kata Syekh Badruddin Al-Aini, ya, mengutip pendapat, itu apa? Al-israr ala saghirah. Al-israr ala saghirah. Yaitu adalah uh, kekeh ya. Dia maksa ya, terus berkelanjutan melakukan perbuatan dosa kecil tapi dilakukan secara konsisten. Al-israr. Ya, dia tidak bisa dihalang-halangi gitu. Tidak bisa dicegah jamaah sekalian. Al-israr, musirrun. Dia apa namanya? eh, Memaksakan gitu. Terus saya dilakukan, nggak bisa dilarang gitu, nggak bisa dihentikan. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang lain apa? Wal intifa man wulidalahu. Ya, bisa al intifa min waladin lahu atau al intifa man wulidalahu. Ya, maksudnya apa? Nggak mengakui anak. Ya. Dia tidak mengakui kalau si fulan adalah anaknya. Padahal itu jelas anaknya. Karena nggak mau dapat warisan atau apa, Allahu a'lam bishawab. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Atau mungkin nggak mengakui anaknya karena kemiskinannya, karena apanya gitu ya. Kemudian apa? Wabahtul mu'min. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu menghina seorang yang beriman. Kemudian dosa besar lagi apa? Al-hikdu, iri dengki, wazina, perbuatan zina, wasariqah, mencuri, wasi'ayah, bibar'in ila dhi sultan fayaqtulahu. Ya, as-si'ayah, as-sa'yu, bibur'in, bibari ila dhi sultan fayaqtulahu. Artinya dia ya menyeret seseorang begitu kepada penguasa untuk dibunuh, ya, jamaah sekalian. Kemudian yang lain al-ghulul. Gulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpin. Al-ghulul. Kemudian al-ghibah, ngomongin orang lain. Kemudian al-liwatah, liwat, ya, itu lesbian ya kalau bahasa kita. Kemudian apa? Liwat, al-liwat gay ya. Al-liwat itu gay. Nisyan, nah ini nih ngeri nih. Termasuk dosa besar apa? Nisyanu suratin au ayatin minal Qur'an. Lupa surat atau ayat Quran padahal pernah hafal. Masya Allah, ini jamaah sekalian berat juga ini. Ya, ditambah juga yang lainnya apa? An-namimah, ya, mengadu domba orang lain. Mengadu domba orang lain. Ya, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa bangsa, bisa macam-macam gitu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Badruddin Al-Aini juga mengutip wahaka ar-Rafi'i an jama'atin. Ya, Imam Ar-Rafi'i beliau menghikayatkan, meriwayatkan, menceritakan dari sekelompok para ulama annahum addu minal kabair gosbul mal. Kata Imam Ar-Rafi'i, termasuk dosa besar itu apa? Gosbul mal. Gasab ya, merampas harta orang lain. Ya. Nah, gosbul mal ini termasuk juga dosa besar.
ngambil punya orang. Ya, mengambil punya orang lain, menggasap. Tentu bukan dia dapat, ya, bukan dikasih, tetapi main ambil gitu. Ya, dia main ambil. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh kemudian yang lainnya wahaka an sahibil uddah annahu adhafa ilaiha. Ada kitab namanya Al-Uddah, tapi saya nggak tahu ini kitab Uddatul apa gitu ya. Nah, ada dalam kitab itu ditambahkan katanya. Termasuk dosa besar apa? Al-iftar fi Ramadan bila udrin. Nah, ya, buka puasa, berbuka di bulan Ramadan dengan tanpa alasan. Makan, minum, wah ini dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Ini dalam kitab Al-Uddah. Dan banyak di masyarakat kita ya yang melakukan perbuatan itu. Jamaah sekalian. Yang lain apa? Al-khiyanah fi kailin aw waznin. Berkhianat, curang ya, dalam timbangan dan ukuran. Ya, curang dalam timbangan dan ukuran. Al-khiyanah fi kailin aw wazn. Dikurangi, kemudian takarannya dikurangi, mungkin kualitasnya juga diturunkan dan lain sebagainya. Itu bentuk khianat. Termasuk bentuk khianat juga mungkin kalau dalam perspektif kontemporer itu ya turun bantuan 100, nyampainya cuma 75 gitu. Nah, ini khianat juga. Atau mestinya ini senilai 20.000 gitu. Tapi yang turun itu nilainya 15.000. Nah, ini al-khianah ya. Ini dosa besar. Al-khianah fi kailin aw waznin. Dalam surat Al-Mutaffifin kan disampaikan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang mutaffif, tatfif ya, yang apa namanya curang, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia beli dari orang, minta timbangan dan takarannya itu dipenuhi, disempurnakan. Ya, minta sempurna gitu. Wa idza kaluhu aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain atau ngukur untuk orang lain, dia kurangi. Nah, ini namanya tatfif. Kalau Dr. Salman Audah itu, beliau mendefinisikan atau mengekstraksi, ya, diekstrak sama beliau dari ayat ini, itu apa namanya? Disebut dengan namanya standar ganda. Jadi kalau orang tuh kudu begini, tapi kalau dirinya tidak dengan standar yang sama, itu khianat. Tatfif kalau Dr. Salman Audah mengatakan demikian. Kemudian termasuk dosa besar, teman-teman sekalian apa? Taqdimus shalah an waqtiha au ta'khiruha anhu bila uzrin. Ya. Mendahulukan sholat dari waktunya. Dia jam setengah 12 sudah zuhur gitu. Padahal zuhurnya jam 12. Nah, atau juga dosa besar juga ta'khiruha anhu bila udrin. Mengakhirkan sholat tanpa alasan. Tanpa sebab itu. Kenapa dia akhirkan? Dia nggak ada sebabnya. Ya, Rasulullah dalam sebuah riwayat kan, abridu bis sholati, kata Rasulullah. Ya, tunggulah sampai cuacanya agak dingin, kata Nabi. Ya, jangan sholat langsung di awal waktu apabila cuaca panas. Itu konteksnya kalau di tanah Arab ya, ketika cuaca siang hari yang panasnya luar biasa, Rasulullah katakan abridu bis sholah. Tunggulah sampai cuaca dingin gitu. Biar agak
turun suhunya supaya sholat bisa lebih khusyuk. Itu ada uzur jamaah sekalian. Atau uzur syar'i yang diizinkan, misalkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makruh seseorang melaksanakan sholat wa huwa yudafi'u anil akhbasaini. Makruh seseorang menunaikan sholat dalam posisi dia menahan, ya, ingin buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu mentakhir sholat, ya, dalam hal ini dibolehkan. Tetapi kalau bila uzrin tanpa alasan, itu termasuk dosa besar dalam catatan Syekh Badruddin Al-Aini. Kemudian termasuk dosa besar apa? Kata Imam Al-Aini, dorbu muslim bila hak. Memukul seorang muslim, ya, dengan tanpa alasan, tanpa sebab. Main pukul aja gitu ya. Jamaah sekalian. Ini termasuk dosa besar. Apalagi kalau sampai membunuh, apalagi setelah dibunuh dimutilasi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian termasuk dosa besar apa? Kata Al-Aini, sabbus sahabah. Menghina para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghina sahabat-sahabat Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk dosa besar. Karena Rasul mengatakan, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang gemintang. Ya. Mahmak tadaitum, ihtadaitum. Kalau kalian mengikuti mereka, kalian akan mendapatkan inspirasi, petunjuk dari mereka. Kemudian termasuk dosa besar apa? Ahdur rishwah. Wah, ini lagi marak di kita. Ya, menerima sogokan. Menerima sogokan, ya, jamaah sekalian, Masya Allah. Ar-rishwah. Atau dalam bahasa yang lebih populer, ya, lebih luas, ar-rashi wal murtashi, penerima sogok, pemberi sogok, atau praktek korupsi gitu. Nah, ini termasuk dosa besar. Maka kalau pemerintah mengkategorikan korupsi itu sebagai extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa, ya ini dalilnya nih, cocok nih. Dalam kitab Umdatul Qari, ya, Imam Badruddin Al-Aini mengkategorikan akhdhur rishwah, mengambil sogokan untuk mempengaruhi keputusan, mempengaruhi kebijakan sehingga tidak bisa berbuat adil, ya, tidak menegakkan keadilan, itu adalah dosa besar karena zalim kepada pihak yang keadilannya terampas. Kemudian dosa besar juga apa? Ad-dayasah. Nah, jamaah sekalian. Ad-dayasah, dayus, hilangnya rasa cemburu, ya, ad-dayasah. Hilangnya rasa cemburu. Maksudnya apa? Hilang rasa cemburu. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum ra'ati ma'a rajulin sa'adrib unuqahu," katanya. Apabila aku melihat istriku bersama seorang laki-laki yang bukan muhrimnya dia, akan kupenggal kepalanya, gitu. Lehernya akan kupenggal, kata Sa'ad bin Ubadah, gitu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, ata'jabuna, ya, min dayasati Sa'ad. Apakah kalian heran? Apakah kalian tidak percaya, katanya, dengan kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad? Kata Rasulullah, ana, ya, agharru minhu. Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pecemburu daripada aku. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau hilang dari al-ghirah, ya, al-ghirah, ghirah itu cemburu, maka lahirlah ad-dayasah. Dayasah itu udah hilang, udah nggak ada rasa gitu. Istrinya mau jalan sama siapa, mau ngobrol sama siapa, kemana-mana sama orang lain, bodoh amat. Wah, ini dayasah nih, dayus. Nauzubillahi min dzalik, ada hadisnya. Nah, oleh karena itu Islam sangat protektif,
ya. Kenapa itu dilarang? Karena itu yang membuka pintu fahisha, ya, pintu kekejian, perbuatan keji. Maka konteks ayat itu mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena dia fahisyah yang paling buruk, ya. Innahu kana fahishatan. Zina itu perbuatan keji. Wasa asabila, dan jalan yang paling buruk, yang paling busuk. Nah, maka akan terjadi apabila, ya, suami itu tidak punya namanya tidak punya ghiroh. Ghiroh itu kecemburuan. Nah, kecemburuan yang didasarkan kepada syariat. Ya, kenapa dia istrinya misalkan tidak boleh begini begitu? Karena syariat melarang. Tapi kalau sudah hilang, itulah namanya dayasa, dayus. Nah, ini jamaah sekalian hari ini memang sangat sudah sangat liar, ya, ikhtilat di mana-mana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Kemudian dosa yang lain yang besar ini masih banyak ternyata, ya. Tapi sudah habis waktunya, ya, Mas Hafiz. Iya, Ustaz. Al-qiyadah minar rajul wal mar'ah. Ya, ini nanti kita lihat. Wa tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ma'al qudrah. Tidak mau beramar ma'ruf dan nahi munkar padahal dia mampu. Kemudian ihraqul hayawan, membakar hewan. Ini dosa besar juga. Yang lainnya apa? Imtina'ul mar'ah min zawjiha bila sabab. Ketika seorang istri tidak mau, ya, meladeni ajakan suami tapi nggak ada sebab. Ya, suaminya punya keinginan, ya, punya hasrat misalkan, istrinya nggak mau. Tapi sebabnya apa? Dia nggak ada gitu. Nah, ini bahaya juga nih, ibu-ibu. Kemudian ada juga ini jamaah sekalian, ini penting. Al-waqi'ah fi ahlil ilmi wa hamalatil Qur'an. Ya. Termasuk dosa besar juga adalah menuduh, mempersekusi lah kalau bahasa kita, ya. Mempersekusi, merendahkan, menghina. Kepada siapa? Ahlil ilmi, kepada para ilmuwan, pada ahli ilmu, pada ulama, habaib, masyayikh, wa hamalatil Qur'an, dan orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli agama gitu. Jamaah sekalian, Masya Allah. Kalau di kita, ya, di zaman sekarang ini, Masya Allah, ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar yang ilmunya luar biasa, itu tidak lepas dari caci maki gitu, ya, Masya Allah. Ini masyarakat apa gitu? Kok tidak beradab? Ini yang perlu kita hindari, ya, perlu kita pahami karena itu menjadi sebuah dosa besar. Kemudian juga termasuk dosa besar ini adalah aklu lahmil khinzir wal maitah bila udhrin. Mengkonsumsi, ya, daging babi dan bangkai dengan tanpa alasan. Karena kalau ada alasan, famanil turra, kalau terdesak, ghairu baghin wala adin, dengan tanpa ada hasrat dan juga tidak berlebihan, fala isma alaihi, itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir dinukil dari Imam Asy-Syafi'i, ya, oleh Imam Badruddin Al-Aini, termasuk dosa besar itu apa? Annal wat'a, ya, annal wat'a fil haid kabira. Menggauli istri ketika dia sedang haid itu juga adalah perbuatan dosa besar, ya, yang dinukil oleh Imam Badruddin Al-Aini. Nah, ini jamaah sekalian, jadi potongan hadis, ya, tadi Rasulullah menyampaikan min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Itu apa? Yaitu mencaci maki atau melaknat kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara seseorang menghina
bapak orang lain, sehingga orang yang bapaknya dihina menghina juga bapak kita. Dia menghina, kita menghina ibu orang lain, dan orang itu juga membalas hinaan ibunya dengan menghina ibu kita. Nah, itu termasuk dosa besar, ya. Maka Imam Bukhari tentu pesannya adalah dari Rasulullah ini, bakti kepada orang tua diantaranya adalah menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka, menjaga nama baik mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Hafiz yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kita terus mengkaji ya hadis-hadis Kitabul Adab Sahih Bukhari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Saya kembalikan Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair katsira Ustaz Itang Rusmana. Inilah Masya Allah pentingnya ilmu ya, kita menghadiri majelis ilmu untuk mengetahui tadi apa saja yang masuk dalam golongan dosa-dosa besar, dan bahkan di antara dosa besar itu ada tingkatannya yang terdiri dari dosa besar yang paling besar. Semoga dengan ilmu ini kita menjadi jauh lebih hati-hati, bahkan saling mengingatkan satu di antara yang lain. Sahabat jamaah sekalian, silahkan jika mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi pada malam hari ini, bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Fadol, sambil menunggu jamaah yang mungkin bertanya, Ustaz, sedikit informasi dan pengumuman tentang sudah kami share di kolom chat tentang giat relawan Bulan Sabit Merah Indonesia tanggap bencana gempa NTT, sudah bergerak dan melakukan pelayanan kesehatan, mobile klinik, dan juga penyaluran sembako dari teman-teman BSMI Jawa Timur. BSMI NTB juga sedang dalam perjalanan, dan BSMI Bali, insya Allah. Bagi sahabat semua jamaah yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT, bisa menitipkan amanahnya melalui Bulan Sabit Merah Indonesia di rekening Bank Syariah Indonesia BSI 7015119537 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Semoga jadi bagian kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT. Baik, sahabat sekalian, silahkan bagi yang ingin bertanya. Masya Allah, tadi banyak sekali sudah disebutkan list daftar ya, dosa-dosa besar yang semoga dan sekuat tenaga dan bahkan harus kita hindari. Ustaz, izin mungkin bertanya tentang ini, Ustaz. Ya, Zed. Durhaka tadi ya, kalau tadi contohnya kan sebab akibat ya, kalau kita mengejek bagaimana seorang kok bisa sampai tega begitu ya, menghina orang tua. Kalau kita mengejek orang tua teman, maka kita dibalas. Nah, hari ini Ustaz, misalnya jika konteksnya ada orang tua yang dalam tanda kutip zolim kepada anaknya gitu, mungkin ada banyak faktor, ekonomi, apakah mental, segala macam. Itu apakah seorang anak atau tetap harus berkhidmat kepada orang tua yang seperti itu, atau bagaimana Ustaz? Nah, mungkin bentuk zolimnya, toleransinya itu seperti apa jika konteksnya orang tua ke anak misalnya? Ya. Itu bahasan pekan lalu tuh Mas Hafiz tuh. Sudah kita highlight kemarin itu. Apa namanya? Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, babnya itu birrul walad lil walid al musyrik, ya. Perbuatan baik anak kepada orang tua meskipun kondisinya dia tidak beriman, non muslim. Ya, tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kesyirikan, ya. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman besar. Kepada orang tua yang berbuat dolim yang besar, maksudnya tidak beriman kepada Allah, tetap kita harus hormat kepada mereka, bakti kepada mereka, ya, jaga silaturahimnya dengan mereka gitu.
Jadi dari hadis itu terpahami bahwasanya apalagi kalau masih beriman, apalagi kalau dia masih muslim, masih sholat dan lain sebagainya. Itu tidak menghentikan kebaikan anak kepada kedua orang tuanya sembari terus mendoakan. Sembari terus mendoakan, berbuat baik, menjaga eh, apa namanya? Menjaga silaturahim dan lain sebagainya. Begitu Mas Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ustaz, apakah masih nanti ada part ketiganya, Ustaz, atau mungkin nanti untuk kita adab tentang bab dosa besar di kesempatan kedua ini sudah cukup atau gimana, Ustaz? Ya, cukup lah, insyaallah. Baik. Baik, jamaah diskus, silakan mungkin satu pertanyaan terakhir jika masih ada, sudah pukul 21.06. Jika masih ada pertanyaan, satu terakhir persilahkan. Jika memang belum ada, insya Allah nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Mumpung ada pembahasan tentang bab dosa besar yang kita bedah di malam hari ini. Baik, halas akhirnya sepertinya. Iya, Baik, Ustaz insyaallah. Bintang Rusmana, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua yang disampaikan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan jadi pahala jarah bagi Ustaz dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Sekali lagi semoga kita dimudahkan untuk menerima dan memahami ilmu yang tadi barusan disampaikan dan juga diberikan kekuatan ya untuk mengamalkan, terutama untuk membentengi kita dari semua dosa-dosa besar yang telah diturunkan tadi ya oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan katsir kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti kajian Rabuan Diskus BSMI pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan doa yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT khususnya di Gaza, Palestina dan juga kaum muslimin di seluruh dunia. Baik, kita cukupkan pada kajian pada malam ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Terima khair. kasih.